Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi tentang beberapa masalah pada laptop maupun komputer beserta solusinya. Untuk permasalahan pertama yang sering ditemui adalah laptop nge-freeze. Nah, permasalahan ini terjadi karena kapasitas RAM yang tidak mencukupi, akibatnya tidak bisa menjalankan display. Caranya adalah kita pergi ke Task Manager, kita pertama buka dulu aplikasi yang berat, misalnya kita buka Corel, lalu kita buka Photoshop misalnya. Ini cukup berat ini. Nah, di sini sudah kita buka Photoshop sama Corel. Kita pindahkan dulu di sini. Nah, kan sudah dibuka dua nih. Kalau laptop Anda RAM-nya di bawah 4 GB, ini bakal nge-freeze. Nah, caranya adalah pertama, jika bisa kalian ke Task Manager, klik kanan di Windows. Tapi karena nge-freeze pasti tidak bisa ngapa-ngapain kan. Ada shortcutnya. Shortcutnya itu adalah kita pencet Ctrl, Shift, dan Escape secara bersamaan. Nah, akan muncul Task Manager. Jika masih bisa menjalankan Task Manager, selamat, laptop kalian pasti bakal selamat maksudnya. Nah, pertama kita cari dulu aplikasi yang berat ini, misalnya Corel. Corel ini kita klik kanan lalu End Task. Nah, kita lihat memori kita masih 73% dipakai. Ini lumayan banyak ini. OBS ini karena saya rekam layar ini selama proses membuat video ini, makanya lumayan berat. Sedikit lagi ini mungkin laptop saya nge-freeze. Makanya kita cari mana lagi yang berat, kita tekan saja memori. Nah, dia akan menyortir pemakaian tertinggi. Ternyata Photoshop ini di atas. Kita klik kanan pada Photoshop, End Task. Nah, setelah kita End Task, dia akan menurunkan dari 73 ke 65%, 62, 60. Kalau ini jangan ya, ini sistem ini tidak boleh di end, nanti bakal error. Takutnya ini kan audio device grafik. Kalau kita end ini takutnya audio kita tidak keluar lagi, kecuali kita restart. Nah, ini cara pertama untuk mengatasi screen freeze atau freeze layar laptop kalian. Nah, cara kedua jika tidak bisa masuk ke Task Manager, yaitu dengan menekan lama tombol power Anda sampai laptop mati, atau karena tidak bisa ngapa-ngapain kan, jadi otomatis kita matikan saja laptopnya. Itu adalah cara paling gampang untuk mengatasi masalah screen. Tapi ingat, cara itu tidak aman untuk laptop karena arus pada baterai langsung diputus, jadi tidak aman untuk hardware seperti RAM atau CPU kalian. Nah, untuk yang berikutnya adalah masalah keyboard yang tidak terdeteksi. Nah, keyboard tidak terdeteksi ini biasanya masalah utamanya adalah driver yang tidak cocok dengan sistem pada komputer kita. Di sini kita akan langsung mendemonstrasikan bagaimana cara memperbaikinya. Di sini anggap saja keyboard saya rusak ya. Pertama kita ke Windows, lalu kita pergi ke File Explorer, Disk PC, klik kanan pada Disk PC, kita show more option, kita pilih manage ini. Nah, setelah sampai di sini kita pergi ke device manager. Oke. Karena masalah utama kita adalah keyboard, maka kita cari keyboard. Kita klik pada keyboard. Sekarang ini ada panah samping. Kita lihat ini softwarenya keyboard eksternal ya, 3 ini ID keyboard device. Kalau ini keyboard bawaan standar PS/2 keyboard. Nah, maksud saya itu keyboard yang ini yang tidak terbaca ya, keyboard bawaan. Sering terjadi ini pada laptop yang dulu. Jadi kita selesaikannya adalah klik kanan di sini, standar PS2, update driver, browse my computer ini.
yang di bawah ya, jangan ini di bawah. Ini lalu let me pick from list device. Nah ini cuma satu ya pilihan. Kalau ada 2 pilihan kita pilih pilihan kedua baru next. Tapi karena cuma satu kita uncheck list ini. Nah ini ada banyak nih. Standard PS/2 101. Ini maksudnya tombolnya ada berapa gitu, 100. Ini 84, 83. Ada banyak software di sini ya, Japanese. Nah, karena yang ini tadi tidak terdeteksi, kita coba yang ini. Satu terus sampai jadi. Cari ini software mana yang cocok sama keyboard. Kalau ini tidak, pakai yang satu. Kalau tidak pakai yang ini, pakai yang ini. Coba kita install yang ini ya. Next. Nah ini kita yes saja. Ini kan Windows Configurability is compatible with your hard drive ya itu. Nah setelah ini kita langsung restart your computer. Setelah itu jika masih belum bisa, kita kembali pada tab awal, kita ke sini lagi, lalu standar PS2. Di sini karena saya punya yang mendemonstrasikan, saya hanya bisa sampai di sini saja. Nah, nanti setelah terinstall di sini langsung ganti sesuai nama apa yang kalian install tadi. Setelah itu kalian cobalah bagaimana keyboardnya sudah jadi atau belum. Kalau belum jadi, kita ulangi langkahnya, update driver dan sebagainya. Nah yang selanjutnya yaitu komputer yang berjalan lambat. Nah komputer yang berjalan lambat itu dikarenakan adalah performance ini, penggunaan usage CPU sampai 100% dan memori yang sampai 100%. Pokoknya persentasenya tinggi lah, tidak serendah ini. Itu akan memperlambat komputer. Karena di sini adalah beberapa program yang berjalan lumayan berat kan, tapi kita tidak tahu apakah ini sistem atau program tidak penting. Kita tidak bisa asal end ini, takutnya nanti blue screen terjadi pada laptop kita. Makanya cara paling aman adalah kita membersihkan sampah-sampah pada komputer kita, karena itu juga membantu agar proses komputer tidak semakin berat. Seperti ini recycle bin, kita empty saja yang tidak penting ya, empty. Lalu yang kedua adalah kita hapus cache. Nah, cara hapus cache adalah kita pencet Windows R, ini kita ketikkan %10%. Oke. Nah seluruh folder yang ada di sini itu bisa dihapus teman-teman. Kita Ctrl A, kita Shift Delete. Nah Shift Delete permanen, ini continue saja. Nah kalau ada yang begini berarti script ini atau folder ini lagi dipakai. Kalau begitu kita skip yang ini saja. 700 item lebih. Sudah temp satu, yang kedua kita Windows R lagi, lalu kita ke app data, sama ketikannya sama, persentase app data. Nah ini tidak penting, Shift Delete biar permanen. Sudah, lalu kita ke Windows R lagi, yang terakhir adalah temp tanpa persen, lalu kita oke. Nah ini bisa dihapus, kita Shift Delete lagi, yes, skip, oke. Sudah, dengan ini nanti ruang penyimpanan kita lebih lega, maka memori kita bisa dipakai lebih banyak, sama di sini bisa lebih optimal begitu. Nah berikutnya kita masuk ke masalah pada jaringan komputer. Masalah pertama itu kegagalan sistem pada jaringan komputer.
Kegagalan sistem bisa memicu masalah pada jaringan komputer. Masalah ini dapat ditimbulkan oleh DHCP server dengan alamat IP statis yang sama. Boleh jadi penyedia layanan internet Anda secara tidak sengaja memberi dua orang alamat IP yang sama. Akibatnya Anda akan mendapat pesan berupa alamat IP sudah digunakan. Nah, untuk memperbaiki masalah ini, teman-teman, yang pertama kita pencet Windows R, lalu kita ke CMD. Nah, command prompt, kita buka command prompt, lalu kita ketikkan ipconfig/renew. Nah, ini akan memperbarui seluruh IP Anda dari, lihat, enter, kita tunggu loading. Nah, ini dia disconnected. Ini IP kita sudah ada, sudah muncul. Dengan begitu seharusnya masalah ini sudah terselesaikan. Nah, berikutnya adalah masalah tidak bisa connect ke WiFi. Seperti ini, dia akan muncul connecting terus, tidak terconnect ini. Walaupun kita pencet connect, dia tidak mau terconnect. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan kita pergi ke control panel, ketikkan saja control panel di search, lalu network dan internet, network and sharing center, change adapter setting. Nah, ini WiFi not connected ya. Di sini kita property, lalu kita ke QoS paket schedule, apakah ini? Configure di sini. Yes. Lalu pergi ke driver. Nah, di sini kita update driver. Terus my computer for driver, let me pick. Nah, di sini kan yang pertama ini kan tidak berfungsi. Kita coba yang kedua. Kalau masih belum bisa connect, coba yang ketiga. Driver ini sudah tersertifikat ya. Ini digitally sign, ada logo ini. Kalau kita unchecklist sini, yang muncul cuman konsep connect, ini jangan ya. Kita cek saja, jangan unchecklist ini. Tadi kan yang ini. Setelah itu kita pilih yang kedua misalnya, lalu kita next, install. Sudah selesai terinstall, close. Lalu kita close ini dan dia identify. Nah, terkonek kan pada 55 Pro adalah hotspot WiFi saya. Di sini sudah terkonek. Kita coba buka Chrome, misalnya kita buka YouTube. Oke. Oh, downloadingnya coba buka situs yang lain yang lebih ringan. Misalnya kita buka, kita searching saja lah. Oke gitu, DJ. Oh, bisa ya. Terkonek ternyata. Ini juga muncul. Jadi itu saja tadi. Property lalu update driver. Nah, permasalahan pada jaringan komputer yang berikutnya yaitu permasalahan pada Bluetooth yang tidak mau menyala. Ini menyala sih, tapi kita contohkan saja misalnya Bluetooth ini tidak menyala ya. Itu tentu saja kita ke device manager dan terminal, kita cari saja, cari Bluetooth. Nah, ini dia Bluetooth update seperti biasa, browse, oke, pick. Ini kan yang di atas, kita pilih yang di bawah dong. Coba kita unchecklist dulu apakah banyak. Cuma 2, kita pilih karena yang pertama ini misalnya tidak bisa, kita pilih yang kedua. Nah, sudah terinstall yang kedua. Kalau misalnya belum bisa juga dan tidak punya driver tambahan lagi karena cuma 2 pilihannya, nah, jalan satu-satunya adalah menggunakan adapter tambahan yang bisa dibeli di toko online. Itu bisa menyelesaikan masalah tidak bisa koneksi Bluetooth ini. Misalnya update software jadi tidak bisa saja beli itu.
Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang sering bermain game online dan sering juga merasakan lag pada jaringan, di sini kita akan mengedit registry untuk memperendah latensi lag supaya tidak lagi lag pada game online teman-teman sekalian. Pertama kita buka registry editor. Oh, sudah terbuka. Di sini kita kembali lagi, sabar. Aduh, banyaknya di sini. Pertama kita harus ekspor dulu untuk backup registry editor yang ada. Saya sudah ekspor tadi. Setelah itu saya sudah siapkan tempat dimana harus kita edit. Oke, yang pertama adalah HK Local Machine Software. Itu terdapat pada ini HK Local Machine. Kita buka software Microsoft. Susah kan, kita kan harus ikut satu-satu nih. Jadi kita langsung copy saja address filenya yang di sini, kita kopikan ke atas, enter. Nah, kita cari folder namanya Network Throttling Index. Value datanya kita ubah ke F8 kali, sudah ya, F8 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Sistem responsiveness-nya kita ubah ke 0. Oke. Ini agar network kalian tidak di throttling atau setelah sampai batas tidak di stopkan, begitu maksudnya. GPU priority. Sekarang kita ke di sini kan tidak ada nih folder GPU priority. Kita pergi ke folder selanjutnya, sistem profil, task, game. Di sini task, lalu kita ke game. Ya. Di sini GPU priority-nya berapa? 8. Sudah ya, 8 ya. Kita double klik saja di sini untuk modify-nya. Atau klik kanan modify, itu juga bisa. Priority-nya 6, sudah ya, 6. Nah, setelah itu kita cek IP kita di Windows PowerShell. Kita ke Windows PowerShell di sini ya. Kita buka saja, kita ketikkan ipconfig. Nah, terdapat IP kita di bawah. Setelah itu kita cocokkan dengan IP yang ada pada registry editor. Di sini kita close saja, kita minimize saja. Kita buka folder ini. Kita hapus, kita langsung paste di atas, enter. Nah, interface kan banyak folder-folder dengan angka begini. Kita cari folder dengan nama DHCP IP address. Ini dia DHCP IP address. Dia bisa saja di folder yang ini atau folder ini, tapi biasanya di folder kedua. Kita double klik, sama IP addressnya. Nah, kita klik kanan di sini, new. Kita pilih di word 32 bit value dengan namanya adalah TCP ACK frekuensi. Ctrl C di sini. Ini value-nya kita rename. Kita pastekan di sini. Oke. Dengan modify-nya value datanya 1. Oke. Lalu TCP no delay. Ctrl C. Ini rename saja. No delay. Lalu TCP Delactix. Klik kanan new di waktu 2 bit. No delay ini belum modify ya. No delay ini value nya 1 dan Delactix value nya 0. Nah, sudah itu kita restart laptop kita karena sudah semua. Nanti ini saya tuliskan di deskripsi. Sudah.
Kita restartkan. Oke, laptop sudah selesai di restart. Kalian bisa mencoba untuk bermain game Valorant atau misalnya game online yang lain dan melihat bagaimana ping kalian lebih rendah dari sebelumnya.